Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari yang indah, yang baru, yang Engkau berkati buat setiap kami yang sudah hadir di dalam ibadah saat teduh lewat Zoom pada pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang sudah mempersiapkan kami, Tuhan yang sudah membangunkan kami untuk boleh hadir pada pagi hari ini. Ini hidup kami ya Tuhan, ini hati kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan saatnya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau membentuk hati kami menjadi hati yang lemah lembut, hati yang rendah, sehingga kami mau belajar dan kami bisa mengerti firman yang disampaikan pada pagi hari ini untuk boleh kami gunakan dalam bekal kami menjalani hari-hari kami. Berapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami, partisipan yang mendengarkan pada pagi hari ini. Urapan-Mu, Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Terutama buat hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing pagi hari ini Tuhan. Biarlah juga urapan-Mu Roh Kudus yang menyertai, sehingga apa yang disampaikan itu berasal dari kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Inilah hati kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengar dan belajar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin, Ya, amin. Bapak Ibu, kita langsung saja kita mau belajar seperti janji saya ya minggu lalu ya. Jadi pagi hari ini memang mestinya Pak Cikianko. Nah, tapi karena beliau kurang enak badan atau kurang sehat, sehingga kami tukar ya. Jadi saya menggantikan pada hari ini, tapi tetap dengan lanjutan pelajaran kita minggu lalu. Ya, tema minggu lalu yaitu tentang masih pujian dan penyembahan. Tapi ini untuk pujian dan penyembahan ini sesi terakhir Bapak Ibu. Jadi mari siapkan pulpen, siapkan Alkitab dan kertas tentunya ya. Jadi kita belajar itu jangan jemu-jemu, jangan menyerah. Ya, libatkan Roh Kudus sehingga kita tidak jenuh, sehingga kita bisa menikmati setiap firman yang disampaikan, setiap uh, isi hati Tuhan yang disampaikan ya. Saya percaya kita tidak sia-sia hadir pada pagi hari ini. Kita mau belajar lebih lagi. Terutama pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau menjadi pemuji, penyembah ya yang layak di hadapan Tuhan. Saya juga masih tetap belajar ya. Mari kita bersama-sama kita buka Alkitab kita Roma 12 ayat 1. Ya. Ya. Saya bacakan buat kita semua Bapak Ibu, Roma 12 ayat 1 demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ya. Jadi dasar firman Tuhan buat kita menyembah dan memuji Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dari Roma 12 tadi yang saya sudah bacakan. Allah mau, Tuhan mau kita mempersembahkan seluruh tubuh kita, hidup kita, ya, sebagai persembahan yang kudus katanya di hadapan Allah. Ya kalau kita pikir-pikir nggak ada kudus-kudusnya kita ini, ya kan? Kadang-kadang mata kita juga masih suka melakukan yang tidak baik. Oh kapan Bu? Ketika kita memandang orang dengan sinis, itu sudah tidak baik, ya kan? Mulut kita juga seperti itu. Kadang-kadang kita ngomongnya nggak benar, ya kan? Nah kalau kita dari segi itu, bahkan
Gerak badan kita juga ketika kita tidak suka sama orang, ya kan, kita melengos, itu juga tidak baik. Jadi sebenarnya tidak ada baik-baiknya, nggak ada kudus-kudusnya kita sebenarnya. Tapi karena darah Yesus yang sudah tercurah ya di Golgota, maka kita dikuduskan, dilayakkan, dan kita mengimani itu, dan kita percaya itu bahwa kita sudah masuk di dalam keluarga ya kerajaan Allah. Itu keluarga yang dikuduskan oleh darah Yesus. Hanya darah Yesus yang bisa menguduskan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau belajar bagaimana menjadi seorang pemuji dan penyembah. Dalam hal ini, kita mau belajar memang lebih spesifik kalau dalam pelajaran ini, memang jujur Bapak Ibu, ini memang untuk tingkat, apa bahasa ininya ya, bukan untuk tingkat dasar. Tapi saya percaya sebenarnya kita orang-orang di sini ini bukanlah lagi tingkat pemula. Kita sudah melayani. Nah, itu yang perlu kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Jadi jangan kita mau hanya menjadi pendengar saja. Justru yang kita dengar itu kita praktekkan gitu kan. Nah, itulah gunanya pemuritan. Itulah gunanya pengajaran. Bukan hanya untuk kita konsumsi sendiri. Kalau kita hanya untuk konsumsi sendiri, ya cukup jadi penonton. Tapi Allah mau kita semua jangan jadi penonton, pelaku. Ketika didengar sekarang, besok praktekkan. Di mana prakteknya, Bu? Di rumah. Buka ibadah di rumah bersama anak-anak. Jadilah jadi WL, jadi pemuji, jadi contoh. Di mana lagi? Di gereja kita. Di mana lagi? Di kumpulan kita, paguyupan kita, tahun gitu kan. Kalau kita ada niat seperti itu, tahu nggak Bapak Ibu? Kita haus terus belajar. Jadi kita tidak jenuh. Kita, aduh kok saya kok pagi-pagi sudah dijejelin gitu ya. Justru saya orangnya lucu ya, saya tidak tahu Bapak Ibu. Kalau mendengar firman Tuhan, kalau nggak ada dasarnya di Alkitab, justru saya ragu. Saya tidak berani praktek. Itulah saya. Jadi kalau misalnya orang ngomong bla 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 atau hamba Tuhan, saya tanya ada nggak ayatnya di Alkitab? Kalau tidak ada, saya tidak mau, tidak berani membawakan itu ke orang lain. Nah, jadi itu tadi kenapa? Miliki hati untuk praktek gitu. Ketika kita dapat dari sini, praktekkan di tempat lain. Di mana prakteknya? Yang sederhana di keluarga sama anak-anak kita. Berdua juga itu namanya kita jadi pemimpin, jadi WL. Ya kan? Berdua sama anak atau sama suami, ya kita jadi WL. Oh ya, kita suami istri hanya berdua doang. Contohnya Pak Boris, contohnya sama Ibu. Ayo Pak Boris yang ini, yang apa? Saya yang jadi WL, mimpin lagu, wah, 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 gitu kan, menyembah. Nah, nanti kamu yang firman Tuhan, gantian besok. Nah, itu kita jadi pemimpin. Nah, jadi sampai seperti itu. Jangan, kalau itu yang kita miliki, setiap firman yang kita terima setiap pagi, kita tidak pernah merasa bosan dan kita tetap setiap hari haus mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak boring, bahasa anak-anak sana yang boring katanya ya. Jadi bosan, jenuh, enggak. Ya, jadi miliki hati yang seperti itu. Aku terima, aku mau praktekkan. Karena memang itu yang Tuhan mau. Apa arti amanat agung itu? Ya, ketika kita menerima keselamatan, ceritakan kepada orang lain. Ya, oke, kita masuk berikutnya. Jadi kita langsung sekarang masuk tema Bapak Ibu. Ya, itu hanya pengantar, slow aja ya. Jangan tegang-tegang. Oke, Bapak Ibu, seorang pemimpin ataupun pemuji yang baik, ya, mempunyai dasar firman Tuhan tadi, menyerahkan seluruh kehidupannya menjadi persembahan yang kudus oleh kuasa darah Yesus untuk bisa memuji menyembah Tuhan. Jadi kalau kita masih memikirkan ke dapur, memikirkan cabai, memikirkan beras, memikirkan pekerjaan di kantor kemarin, itu kita tidak bisa memuji dan menyembah yang total ya. Jadi kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita total, mau duduk diam manis di depan Tuhan Yesus. Nah, itulah salah satu ya. Yang pertama, seperti apa kualitas pemuji dan penyembah Tuhan itu? Fokus total di hadapan Tuhan dengan tubuh, roh dan jiwa kita. Duduk manis di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Nah, kemudian yang kedua, harus mempunyai kerinduan untuk berdoa dan memuji. Berdoa dan memuji itu apa? Enggak bosan. Kenapa? Karena apa yang dari hati itu diluapkan. Oh Tuhan, begini. Berdoa itu nggak mesti diatur. Ya kan? Terus kita menyembah ngalir aja. Kalau Roh Kudus sudah menguasai kita, maka itu akan mengalir. Ya, Roh Kudus akan menuntun kita. Berikan kesempatan, berikan peluang kepada Roh Kudus membimbing kita. Mulut kita, hati kita fokus total kepada Tuhan. Ya, nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Seorang pemimpin yang baik, seorang pemuji penyembah yang baik,
itu juga harus memahami kebenaran Alkitab, ya. Seorang WL itu sebenarnya, atau pemuji penyembah itu, dia menceritakan firman Tuhan itu kepada orang adalah lewat pujian, lewat lagu yang disampaikan. Makanya kalau seorang pemuji ataupun penyanyi pun dunia dikatakan, sampaikah pesan lagu saya? Nah itu kan, kalau kita lihat ya, seperti sekarang kan banyak lomba idol lah, dangdut lah, segala macam. Yang ditanya itu sebagai juri itu, ditanya, sampai nggak pesan lagu saya kepada pemirsa? Nah, jadi sama, kita juga memuji menyembah Tuhan. Sampai nggak pesan lagu itu? Kayak tadi contohnya ya, tadi ada 2 buah lagu tadi diputar oleh Bapak Pembina. Yang pertama lagu praise atau penyembahan. Nyampe nggak penyembahan kita itu kepada Tuhan? Atau hanya kita sekedar di bibir saja? Gitu kan? Benar nggak kita menyembah tadi? Nah, kemudian yang kedua, tadi ada lagu pujian. Ya, pujian, girang. Anak Allah. Anak Allah tapi masih ngantuk-ngantuk. Anak Allah. Anak Allah itu nggak seperti itu. Anak Allah, ekspresikan. Yesus namanya menyembuhkan. Ya kan, bla 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 dan seterusnya. Tunjukkan. Jadi ekspresi lagu itu ditunjukkan dari badan, body language kita, dari wajah kita. Jadi apa yang dibicarakan itu ditunjukkan, ya, ekspresikan dengan wajah kita, dengan body language kita. Masalah boleh ada, tapi ketika bila kita bilang kita anak Allah, jangan anak Allah tapi mikirin cabai, tomat nggak ada. Nanti saya ini ban motor saya masih kempes. Enggak, kita fokus total di hadapan Tuhan, ya. Itu seorang kualitas pemuji penyembah yang baik di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, kalau dia sebagai WL pemimpin, ya, juga harus mengerti musik sedikit, ya. Jadi tahu ketukan gitu loh, paling tidak tahu ketukan. Emang ada Bu yang nggak tahu ketukan? Ada orang yang nggak tahu ketukan. Jadi ketika itu, jadi iramanya itu nggak pas, ya. Bu Mawar ya, ini Bu Mawar yang tahu musik ini. Jadi nggak, misalnya ketukannya itu kan per setengah menit lah contohnya kan, tek tek gitu. Nah bisa dia berubah. Nanti di sana langsung dia jadi 1,5. Nah gitu. Nah, jadi harus ngerti. Itu gimana caranya? Latihan bernyanyi, latihan mendengarkan musik. Dengarkan YouTube. Oh begitu. Jadi kita tek 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 tek. Jadi feeling kita itu, insting kita itu jalan, ketukan itu berjalan. Mulut boleh nyanyi, tapi insting juga jalan untuk ketukan. Nah, tapi gampang. Ada cara gampang apa? Tangan kita mainkan tek tek, ataupun ya dengan badan, ya. Kan gitu kan. Nah, untuk menentukan ketukan, jadi sehingga tidak lari. Ada yang 1,5 menit, ada yang 1,5 menit, ada yang 3/4 menit, nggak seperti itu. Jadi mengerti musik sedikit paling tidak. Oke, selanjutnya apa? Bagaimana kualitas seorang pemuji? Ya, mempunyai kemampuan untuk memotivasi, ya, memotivasi, menolong orang lain, untuk menggerakkan, untuk membantu mereka semangat, smart untuk datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ya seperti apa? Ya itu kita harus ngomong, ya, buat Siska, ya, jangan ditahan ngomong itu, ekspresi gitu, nggak usah takut kan, nggak ada yang marahin kan. Jadi ngomong aja, Shalom Bapak Ibu, jangan gini, Shalom Bapak Ibu, nggak kedengeran suaranya. Saya pun yang dengar malah jadi ngantuk, pengen tidur. Aduh, gue dinina bobo ini. Tapi coba, Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Seorang WL kan begitu kan? Apa kabar pagi hari ini? Ya, coba kasih senyum kiri kanan, muka belakang, kasih tos kiri kanan, muka belakang kan. Itu motivasi, menggerakkan mereka sehingga mereka berinteraksi dengan kiri kanan, muka belakangnya. Dan banyak lagi cara lain, ya. Nah, saya percaya kita semua sudah pernah melihat, tapi kita selama ini tidak menyadari bahwa itu perlu. Itulah cara seorang pemuji penyembah Tuhan. Bahkan dalam keluarga pun, ya, kita perlu. Ya, ketika kita memuji menyembah bersama anak-anak 2-3 orang. Yuk, kita tos dulu biar semangat. Tos. Ya saya sering lakukan itu. Jadi kalau saya masih ngantuk-ngantuk, itu saya tos dulu beberapa kali, gitu kan? Nah, sehingga mereka udah mulai bergerak, darahnya udah mulai mengalir, mereka udah mulai semangat, baru bisa menikmati penyembahan. Kalau enggak, kita tidak bisa menikmati kalau kita masih fokus kepada yang lain. Nah, next selanjutnya, ya, yaitu tadi menjadikan pujian penyembahan itu dari sebagian, bukan sebagian, dari seluruh kehidupan kita. Jadi moto seorang pemuji dan penyembah itu adalah nyanyikanlah apa yang kamu hidupi,
dan hidupilah apa yang kamu nyanyikan. Ya, sekali lagi, moto seorang pemuji dan penyembah, ya, nyanyikanlah apa yang kita hidupi atau kamu hidupi, dan hidupilah apa yang kita nyanyikan. Ya, jadi kita bukan hanya lip service. Jadi apa lagu itu kita hidupi, kita nikmati. Makanya kenapa ada istilah di dalam Alkitab bahwa Allah bertahta di atas pujian, karena kita menikmati pujian itu, kita mengimani pujian itu, kita menghidupi pujian itu. Contohnya apa? Contohnya seperti Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gitu kan lagunya kan? Nah, apa yang ada di iman kita? Kita percaya Tuhan itu gembala kita seperti seorang gembala. Gembala itu dia membawa dombanya ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Tak ada gembala yang membawa dombanya itu ke padang gurun. Tidak ada. Pagi-pagi dia bangun pagi, dia sudah memikirkan, pagi ini saya akan bawa gembala saya kemana? Ya, ke rumput yang hijau. Dan ada air di sana juga. Karena ketika haus nanti itu domba, dia bisa minum di sana. Dia bisa makan rumput yang hijau. Sehingga mereka kenyang. Sehingga domba-domba itu bahagia, sukacita. Nah, kita mengimani seperti itu. Allah itu memperlakukan kita. Bahwa dia akan membimbing kita hari ini ke rumput yang hijau dan ke air tenang. Bagaimana caranya? Dengarkan bisikan Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Makanya aktifkan Roh Kudus dalam hati kita. Aktifkan. Ketika kita memuji menyembah Dia, disitulah Roh Kudus bekerja. Disitulah Allah berbicara. Apa yang kita kerjakan? Kita tanya, Tuhan saya hari ini begini, begini, begini. Tapi itu rencana saya. Mari Tuhan ikut. Tolong saya. Bawa saya, tuntun saya kemana harus melangkah hari ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itulah kualitas seorang pemuji dan penyembah. Nah, kemudian bagian kedua ada teknis yang harus juga dilakukan oleh seorang pemuji atau penyembah. Ataupun dikatakan WL, worship leader, pemimpin pujian. Ya, kita semua adalah pemimpin pujian. Paling tidak buat diri kita sendiri. Ya, buat diri kita sendiri, kita latihan bagaimana memuji menyembah Tuhan dengan baik. Ya, dan buat keluarga. Oke, beberapa langkah bagi seorang pemimpin ya pujian ataupun dalam seseorang yang memuji menyembah Tuhan. Yang pertama, sebelum memulai pelayanan memuji dan menyembah Tuhan, ya tentunya kita sudah mempersiapkan dengan doa, ya. Doa yaitu tadi kita mau sucikan dulu hati kita mau fokus, kita mau buang dulu semua ya masalah-masalah kita. Kita mau lupakan, tinggalkan, kita fokus kepada Tuhan. Ya, katakan ini Tuhan saya mau memuji menyembah Tuhan. Tolong saya Roh Kudus sehingga saya bisa fokus kepadamu saja. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, siapkan lagu yang akan kita naikkan. Nah, itu dipersiapkan, tidak dadakan-dadakan. Ya kan? Nah, dan ini biasanya disesuaikan dengan khotbah. Ya, nah, sesuai dengan khotbah. Contohnya kayak hari ini kan. Nah, apa hari ini? Temanya pujian penyembahan. Nah, tadi udah cocok. Ada pujiannya, anak Allah Yesus namanya. Ada juga penyembahannya. Ya, udah klop ya. Ya, itu yang kedua disesuaikan dengan tema khotbah. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ya, latihan dengan pemusik. Ya, baik itu gitar dan sebagainya ya. Mungkin ada yang drum lengkap ya di harismatik dengan organis ataupun pianis, silakan siapkan lagu, latihan dengan singer yang bisa membantu ya. Kemudian juga sepakat gitu loh. Ada kode-kode tertentu dalam seorang penyanyi. Nah, makanya kalau singer itu harus melihat WL ya. Jangan singer asik sendiri atau pemain musik asik sendiri ya kan Bu Mawar? Itu harus connect. Jadi ada tanda-tanda yang diberikan oleh seorang WL. Kalau dia bilang begini apa? Oh, kalau dia kasih ini apa gitu kan? Bukan dia bikin begini bilang oh kita ini cemen gitu kan? Oh enggak. Terus kalau dia bilang begini apa? Ya kan? Itu ada kode-kode tertentu, ada yang begini gitu kan? Apa artinya? Itu ada kode tertentu harus sepakat.
Jadi kenapa? Sehingga ketika bernyanyi memuji Tuhan itu serentak gitu loh. Jangan WL-nya masih di sini, tahu-taunya singernya sudah di akhir, di ending. Atau WL-nya masih bilang pujian dari pertama, dari awal, singernya ambil refnya, ya. Nah, seperti itu, jangan. Ya, kita harus ikuti. Jadi kita melirik gitu, nggak usah juga sampai melotot. Nah, itulah kesepakatan di dalam latihan. Ya itu makanya perlu latihan. Ya, jadi kalau memang belum mengerti harus ditanya juga. Jangan kita bikin dengan ini kita sepakat, intinya sepakat gitu ya. Nah, di mana-mana kalau sudah ada kata sepakat pasti itu sudah lebih baik gitu ya. Jadi harus ada kesepakatan. Nanti kodenya bagaimana, Bu? Nah, kalau memang belum pernah satu tim, kita harus tanyakan, tolong. Jadi jangan saya biar jangan salah gitu kan. Nah, sehingga kita tidak malu di depan umum, sehingga pujian penyembahan kita tidak menjadi batu sandungan ya. Itu Bapak Ibu ya. Tadi latihan, kemudian kerjasama, kemudian sepakat dengan tim musik dan juga singer yang membantu kita. Nah, kemudian yang selanjutnya ya kan, kita juga harus hadir 10 sampai 20 menit sebelum ibadah dimulai. Itu teknisnya. Ya, jangan WL belakangan datang atau jemaat sudah datang, tiba kita buru-buru. Shalom Bapak Ibu gitu kan. Tidak. Sebagai pemuji yang baik harus sudah duduk di sana, jemaat datang kita sudah senyum, ya kan? Ya shalom, ya duduklah manis. Nah, ketika nanti kita berdiri di panggung itu, di mimbar itu, maka jemaat bilang, oh ini tadi Bu itu tadi, Bapak itu tadi yang di sana, oh rupanya dia WL hari ini gitu loh. Jadi jemaat itu terberkati. Nah, kemudian selanjutnya apa? Mintalah kalau kita memang itu panggung masih baru, minta bocoran dari pengurus di situ. Ini jemaat kira-kira berapa orangnya? Ya kan? Yang hadir seperti apa ya? Remajakah, pemudakah, anak-anakkah, atau mungkin ini gabungan? Atau ini lansia? Ah, itu kita minta bocoran. Kenapa? Agar kita bisa menyesuaikan motivasi yang kita sampaikan. Ya, kemudian juga kita melihat kapasitas ruangan. Jemaatnya berapa, ruangannya berapa besar, panggungnya seberapa tinggi. Itu juga harus kita kuasai. Untuk apa? Agar kita bisa memprediksi volume suara yang akan kita pergunakan, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa didengar oleh seluruh jemaat, baik yang di depan juga yang paling belakang atau paling pojok sekalipun ya. Jadi kita harus menguasai, tanya, oh iya nanti begini dari pengurus yang ada di tempat. Kalau kita masih baru, nah, tapi kalau kita sudah biasa ya cukup kita ya udah mengerti ya. Nah, tapi tetap harus berdoa, karena kalau tidak kita berdoa kita bisa salah. Saya juga pernah Bapak Ibu. Jadi yang saya rencanakan A jadi E. Keselio. Kenapa? Kalau mengandalkan diri sendiri. Jadi seorang pemuji, seorang penyembah WL itu tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Ketika kita itu mulai mengandalkan diri kita mulai merasa ada sedikit sombong, itu langsung Tuhan tegur kok. Langsung di situ keselio mulutnya langsung ngomong. Nah itu. Jadi itu yang saya rasakan, pengalaman saya seperti itu. Oleh karena itu makanya harus fokus ya, total menyerahkan diri kepada Tuhan, kepada tuntunan Roh Kudus, sehingga apa yang kita omongkan itu kita hanya bejana, kita hanya alat. Tuhan yang bicara, Roh Kudus yang bicara, kita harus hanya langsung menyalurkan saja, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, next selanjutnya ya, berinteraksilah dengan jemaat ya. Seorang pemuji penyembah harus berinteraksi, jangan kita sor sendiri ya. Banyak orang yang pintar bernyanyi, tapi dia sor sendiri. Dia sendiri aja nyanyi, kayak macam dia punya dunia sendiri katanya. Ya, tim saya bilang, kayak dia punya dunia. Jangan, seorang pemimpin pujian itu kita berinteraksi. Dengan apa? Ya dengan tadi boleh juga kata-kata, shalom Bapak Ibu, dengarkah suara saya? Ya kan, akhirnya mereka menjawab, ya shalom, coba suaranya yang lebih keras lagi. Shalom semua, ya shalom. Gitu kan, ada interaksi. Ya kan, ada amin Bapak Ibu. Nah, kalau WL boleh ya berinteraksi. Itu apa? Membangkitkan jemaat agar jemaat tidak mengantuk, agar jemaat fokus kepada pujian, kepada penyembahan yang kita lakukan, kita laksanakan ya. Ucapkan salam, berinteraksi tadi. Ucapkan salam ya, ucapkan kata-kata yang membangun mereka. Coba yang di sini berdiri, kasih tepuk tangan dulu, aplaus. Nah, banyak cara untuk membangkitkan jemaat itu sehingga mereka smart untuk memuji Tuhan ya, seperti itu. Dan selanjutnya ya,
berpakaian yang rapi. Ya, kita di panggung, kita sebagai leader, biasakan berpakaian rapi, sopan, enak dipandang. Jangan juga terlalu rame, ya. Wah, ada juga WL, waduh, rame. Oh, pakai istilahnya jadi kayak macam pamer gitu ya. Itu juga nggak baik. Itu jadi batu sandungan, ya kan? Tapi mari kita berpakaian rapi, sopan, enak dipandang, orang tertarik melihat gitu loh. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu ketika kita di depan kan mereka fokus ke kita. Lah jadi kalau mereka nanti misalnya maaf kita pakai aksesoris terlalu menor, yang ada yang terganggu, nggak semua kan orang kan seperti itu. Nah, ada yang terganggu dia karena dia memang hobi juga dengan aksesoris, yang dipikir aksesoris kita. Dia sambil nyanyi kan, anak Allah, dia mikirin aksesoris kita. Di mana belinya ya? Berapa harganya ya? Ada nggak gitu? Ada, Bapak Ibu, ya. Nah, tapi kalau kita mau pakai aksesoris sepantasnya, selayaknya, hanya biar bagaimana kita kelihatan ya enak lah dipandang gitu ya. Nah, jadi jangan juga pamer, ya, karena kalau kita pamer itu kita sudah ada unsur kesombongan, ya. Jadi itu harus kita perhatikan. Nah, itulah beberapa langkah teknis sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang WL yang baik. Demikian juga kita di hadapan Tuhan, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu pada pagi hari ini, ya, saya sudah sampaikan tadi beberapa tadi yang perlu kita perhatikan sebagai pemuji penyembah. Yang pertama tadi secara kualitas kerohanian kita, ya, kita harus memang benar-benar fokus ya kepada Tuhan dan izinkan Roh Kudus untuk membimbing kita, menuntun kita dalam setiap pujian penyembahan kita. Kita duduk manis, kita benar-benar menghadap kepada Allah kita, karena kita ini hanyalah bejana, ya. Makanya ada lagunya, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Ya, ada lagunya Bapak Ibu, ya. Itu tidak lagu hanya asal-asal. Itu lagu benar-benar yang harus kita hidupi, kita nikmati sesuai dengan lirik tadi. Dan apa isi lirik itu? Itulah firman Tuhan, itulah firman yang kita sampaikan kepada uh, jemaat ataupun partisipan. Dan sekali lagi tadi kita harus tahu bahwa seorang pemuji penyembah itu dia punya talenta untuk memuji Tuhan lewat pujian, lewat puji-pujian. Nah, tapi puji-pujian itu tentunya yang berisikan firman Tuhan. Dan cara dia menyampaikan firman Tuhan itu adalah dengan pujian tadi. Pesannya sampai kepada pemirsa, pesannya sampai kepada pendengar, siapapun yang mendengarkan lagu itu. Dan bisa menikmati, menghidupi, ya, bahkan mengaminkan, mengimani setiap firman, setiap lagu yang dibawakan oleh seorang pemuji ataupun penembah. Ya, jadi demikian singkat ya firman Tuhan hari ini. Ya, sekali lagi saya mau bacakan power statement dari seorang pemuji penyembah yang baik adalah, ya, nyanyikanlah apa yang kita hidupi. Ya, makanya seorang pengarang lagu itu dia mengarang dari pengalamannya, dari hidupnya, ya, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Dia tuliskan, hidupnya itu dia tuliskan di sebuah lagu, di sebuah teks, dan dia nyanyikan, ya. Nah, kemudian juga hidupilah apa yang kita nyanyikan, ya. Kalau lagunya begini, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku, gitu. Benar-benar kita rasakan bahwa pertolongan kita dari Tuhan itu yang kita tidak sangka, kita tidak pernah pikirkan, kita tidak pernah timbul dalam hati Tuhan berikan. Dan kita katakan, Tuhan, terima kasih. Engkau telah memikat hatiku. Engkau telah membuat aku terheran-heran. Engkau telah membuat aku begitu mengagumimu, begitu mengasihi, begitu mencintaimu. Itu isi lagu itu, ya kan? Kau telah memikat hatiku, gitu ya. Kini mataku
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Wow, kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, tak ada yang sukar Bapak Ibu. Ya, tak ada yang sulit, semua Tuhan bisa selesaikan dengan baik. Yuk kita belajar bersama-sama. Saya juga terus belajar dan belajar. Belajar menikmati hadirat Tuhan. Belajar berjalan dengan Tuhan. Belajar aktifkan Roh Kudus total di seluruh lini kehidupan. Bukan hanya ketika memuji, tapi ketika kita memasak, ketika kita berjalan, ketika kita mengajar, ketika kita berdagang, ketika kita mengendarai mobil. Ya, jadikan Dia yang utama. Ya, jangan dinomorin, kata Pak Cikian. Saya setuju dengan itu. Ya, jadikan Dia. Kalau kita jadikan yang utama, maka semua nanti berjalan dengan baik. Dan itulah yang menjadi kesaksian hidup kita. Kita bisa bicarakan sama orang, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Ya, oke Bapak Ibu, sekali lagi terakhir power statement-nya harus dihafal. Seorang pemuji, penyembah Tuhan, nyanyikanlah apa yang kita hidupi dan hidupilah apa yang kita nyanyikan. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa kembali. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau tetap ajaib, Engkau tetap baik, dan Engkau tetap luar biasa Tuhan. Engkau sudah belajar, kami sudah belajar Tuhan firman pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman yang kami dengarkan boleh kami praktekkan, kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah kami Tuhan menghidupi setiap nyanyian, pujian yang kami sampaikan di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi rema dalam hidup kami. Kami bisa mengalami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami. Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Kami ini hanyalah sebagai bejana, sebagai alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Untuk kami boleh melakukan tugas-tugas kami, dimanapun kami berada, di rumah kami, di pekerjaan kami, di tetangga kami, bermasyarakat, di pelayanan kami, di gereja. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar hari ini, kami boleh praktekkan, kami boleh lakukan. Terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, sharing pagi hari ini boleh memberkati kami. Engkau yang memeteraikan Roh Kudus dalam setiap hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.